yang lu anggap sampah belum tentu itu menjadi sampah. Karena bagi pemulung itu emas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini guys, gue lagi ditemenin oleh Kanda Zul ya. Kanda Zul Fikar. Ngeri. Tadi teks sama apa? Lu robek-robek. Jadi ngobrol aja. Jadi podcast kali ini sebenarnya kita pengen munculin orang-orang terbaik. Ini orang-orang terbaik, betul. Oke, kali ini gue akan bicara cukup serius ya sama penggemar-penggemar dari Kanda Zulfikar. Oke, bisa diceritain dulu nih, Prof. Ini kan Prof ini sebutan dari teman-teman mahasiswa buat ente nih. Betul. Nah, kira-kira kenapa dipanggilnya Prof? Kenapa dipanggilnya Prof? Oke. Jadi waktu pas gue semester 1, gue kan cukup sering ya nonton film kartun Amerika. Kalau teman-teman pernah nonton film yang judulnya tuh SpongeBob SquarePants. SpongeBob SquarePants. Ya, ada yang pernah nonton kartun itu kan? Pasti semua nonton lah. Semua nonton ya? Iya, kecuali orang kaku. Nah, ada serial momen ketika saat itu SpongeBob mau berangkat ke pelatihan di Nyonya Puff. Lalu Patrick ikut. Nah, ketika Patrick ikut, setelah selesai perkuliahan, setelah selesai persekolahan tersebut, bertemu dengan Nyonya Puff. Lalu Patrick bilang, ya kan, di situ gelar Patrick adalah Profesor Dr. Patrick, ahli bahasa Spanyol. Ya, tahu gue episode itu. Betul. Nah, ketika gue nonton itu, temen gue tuh kan emang gue sering banget nonton SpongeBob kayak. Itu pas di kampus atau gimana? Enggak, jadi waktu pas itu kalau lagi nongkrong nih, lagi nyantai awal-awal kuliah. Lu nyetel tuh? Gue nonton aja tuh pakai YouTubean. Oh, YouTubean. Udah punya kuota ya? Udah jelas dong. Jelas. Kuota sendiri ya? Wifi kampus. Beban masyarakat emang. Zombie kita. Oh, zombie wifi. Nah, terus? Nah, gue nonton lah film SpongeBob. Akhirnya teman gue ngeganti nickname WA gue dengan nama Profesor Dr. Zulfikar. Gitu. Lalu gue nyari lah di EYD maupun gue nanya ke beberapa dosen, gimana sih struktural nulis yang benar terkait gelar. Terus kata dosen-dosen tuh, kalau mau nambahin haji itu harus samping nama. Oh gitu, berarti gue bikin yang salah. Gimana emang? Makanya bukan Haji Prof. Makanya namanya adalah Haji Profesor Dr. Zulfikar. Kenapa ada Haji di awal? Itu biar penanda bahwa gue itu salah. Gue tuh belum punya gelar. Oh iya. Iya. I know. Iya. Ada Profesor Haji ya. Profesor Doktor Haji. Terus? Profesor Doktor Haji. Akhirnya gue bikin Haji Profesor Doktor. Nah, tujuannya simpel tuh. Tujuannya adalah biar orang-orang tahu kalau sebenarnya tuh gue belum mencapai titel apapun. Tapi sayangnya dari situ semua dosen, rektorat, terus teman-teman lembaga di manapun lembaganya, di Geraha Mahasiswa, ya itu manggilnya Prof. Bukan karena Patrick itu pintar ya? Karena memang foto profil gua Patrick. Oh, lu ganti? Udah lu ganti? Sebelum dari kata nama itu nickname diganti, foto gua dari awal sampai hari ini kalau berteman sama gua, foto gua tetap Patrick. Foto lu tetap Patrick? Tetap Patrick. Tapi nickname-nya enggak? Nickname-nya enggak. Tapi orang tahu itu Patrick gitu. Betul. Iya kan? Itu Patrick. Ya kan? Bahkan ada beberapa DKM masjid di daerah Jakarta Pusat. Namain gue tuh si Patrick. saking foto profil gue tuh ya Patrick gitu kan. Tapi belum tahu kalau Patrick itu harus Prof. Belum. Pas lu taruh nickname Prof baru tahu tuh. Baru tahu. Jadi Patrick itu Prof. Patrick itu pernah dapat gelar Prof. Dari sekolah mengudi gak sih? Mengudi.
Bisa gitu ya. Di mana kelas kalau mengundi mah SIM A gitu kan. SIM C kan. Iya. Ini prof kan. Dan namanya adalah Profesor Dr. Patrick, ahli bahasa Spanyol. Oh iya. Emang kan dia Spanyol semuanya. Amerika mana Spanyol? Oh dia doang yang ngomong ya? Enggak, itu cuma omongan dia aja. Ketika ditanya sama Paf, ya kan, kenapa kau tidak ikut kelas mengerami telur? Nah terus? Ya kan, terus panggil aku Profesor Dr. Patrick. Aku ini ahli bahasa Spanyol. Terus kan nggak nyambung ya kan? Nyambung. Karena gini loh, kan seorang guru bertanya kepada muridnya, ya kan, kenapa lo masuk kelas? Terus Males lah. Murid bisa bilang males lah gitu kan. Tapi ini mah muridnya bilang, lu yang manggil gua kenapa kamu gak masuk kelas, tapi lu manggil gua Profesor Dr. Patrick gitu. Dan dia mengakui bahwa dia adalah seorang yang ahli dalam bahasa Spanyol. Jadi kenapa itu dinamakan prof? Karena itu ya? Karena itu. Bukan karena lu pinter ya? Bukan. Awalnya bukan. Awalnya bukan. Karena stigma Patrick pinter itu kan ada kan? Ada. Stigma Patrick itu ada. Itu dari prof sendiri ya? Dari prof sendiri. Jadi gue manggil prof aja nih ya? Boleh. Bukan Kandazul ya? Boleh juga, boleh. Oke, balik ke pertanyaannya. Tadi kan terkait kenapa sih teman-teman suka manggil prof? Nah, gue baru tahu tuh jawabannya. Nah, terus yang kedua, ini kan gue udah tahu lu lama nih kan, ya kan? Nah, mungkin bisa diceritain sedikit gitu. Kenapa lu bisa menjadi seorang mahasiswa yang bener-bener aktif gitu? Kenapa gue bisa jadi mahasiswa yang benar-benar aktif? Iya, aktifnya dalam tanda kurung bukan 7 tahun ya, tapi emang lu tuh berkecimpung di banyak organisasi gitu. Karena bahas 7 tahun tuh berarti kan bahas bukan karena lu males gitu kan? Ya. Tapi ada tujuan yang lu capai. Gue akan bilang bahwa tujuan gue ikut organisasi karena gue lapar. Lapar ya? Karena gue lapar. Jadi kan setiap organisasi itu punya perkaderan kan? Betul. Ya kan? Entah itu LK, entah itu DAD, entah itu DM, entah itu apa jenis organisasinya kan? Kalau di gua tuh di HIMA, di BEM, kita punya ada LKTD, LKTM, LKTL. Ya. Ya kan? Nah, LK tuh namanya latihan kepemimpinan. LKTD latihan kepemimpinan tingkat dasar, LKTM latihan kepemimpinan tingkat menengah, LKTL latihan kepemimpinan tingkat lanjut. Nah, gue lapar sebenarnya orangnya, karena gue butuh makan. Dan ya lu tau lah bagaimana mahasiswa kelaparan di kampus. Sulit kan? Sulit banget tuh hidup di kampus tuh sebenarnya mind blowing parah. Kita kelaparan, kita kesulitan. Ya kan? Akhirnya gue bagaimana caranya gue bisa makan dan gue bisa nginep di kampus kalau itu kemalaman. Gue tuh naik busway. Ya kan? Kalau memang kemalaman gue malas pulang, sekalian aja gue nginep. Oh dulu di Limau ya? Masih di Limau ya? Jadi Limau main ke Escape 1K, Pasar Bo kan? Terus main tuh sejam setengah. Betul. Ya kan? Betul. Nah, logikanya adalah gue butuh tempat istirahat dan gue lapar. Gue ikutlah semua organisasi. Biar kalau ada rapat gue datang. Setiap rapat ada makanan. Setiap nongkrong ada makanan. Ya minimal satu organisasi misalnya nih. Dapatlah gorengan 1, gorengan 2, gorengan 3 maksimal. Satu rapat. Kalau gue ikut rapat ke semua organisasi di UHAMKA tuh ada 53 organisasi. Wih, banyak ya? Banyak. Bayangin kalau gue ngikut setengahnya, 20-an. Kan sejahtera sebenarnya per hari gue. Sejahtera makan gue kan. Lu orang yang paling hebat gitu. Iya. Jadi datang di acara satu, masuk ke ruang yang lain tuh gampang itu. Karena sering banget ketika kalau kita dilihat di 7 ada. Kan kita lihat kalau di UMK tuh kita bagi 2 sektor ya, ada gedung A, gedung B. Yang di mana nih? Yang di Limau. Gedung A, gedung B. Ya kan? Kadang nih ada acara organisasi A, pakai gedung A, organisasi B, pakai gedung B. Ya kan? Terus di lantai 4 ada aula, ada organisasi C. Gue ikut 3-3-nya tuh. Akhirnya
Gue di A makan, di B makan, di C gue makan. Nah, gue tuh dulu punya kaos pemikiran kaum persegi namanya. Apa tuh? Nah, pemikiran kaum persegi tuh kadang kita ngikutin seminar atau kita ngikutin suatu pelajaran atau kita ngikutin suatu hal tertentu yang kita cari tuh cuman satu kotak makan. Ya Terus? kan? Lo tahu kotak makan, kotak. Tahu kotak. Yang kedua Bukan adalah uang. kocak ya. Iya. Yang kedua adalah uang. Terus? Karena uang juga persegi. Oh ya, persegi Iya kan? panjang. Persegi panjang. Uang juga kotak. Coba ini pakai angpau deh, pakai amplop. Wow. Ya kan? Terus amplop juga persegi. Ya kan? Transferan juga pakai ATM itu persegi. Ya. Ya kan? Sama sertifikat adalah persegi. Oh dulu pernah ngincer ya. Ngincer. Bahkan beberapa mahasiswa itu adalah kayak kenapa lu masih mau kuliah? Gue pengen punya ijazah aja. Dan dia nggak pengen berdampak buat masyarakat, dia nggak pengen untuk punya ilmu buat masyarakat atau berguna di masyarakat. Enggak, dia pengen punya ijazah aja. Nah itu makanya gue bikin dulu tongkrongannya namanya pemikiran kaum persegi. Masih ada tuh? Kalau itu enggak, karena itu enggak. emang kita memahami bahwa Tuhan selalu dekat dengan mahasiswa semester akhir. Oh iya. Karena pasti lulus. Nah, fun fact-nya gitu. Kan kayak gitu kan. Iya. Tapi karena hal tersebut lah akhirnya gue memikir wah kayaknya gue nggak bisa nih untuk gue malah kesel aja gitu ngeliat teman-teman yang kuliah cuman gara-gara pengen ngambil jasa, ikut seminar cuman gara-gara pengen makan, terus hal-hal kayak gitu lah. Menurut gue tuh kenapa sih hidup selalu tergantung banget sama impact feedbacknya apa nih. Nih kan kita nggak pernah ngukur kebermanfaatan kita jangka panjang apa. Kita nggak pernah tahu manfaat kita hidup nih sejauh apa. Akhirnya gue bikin komunitas itu dan itu rame komunitas itu. Ada tuh WhatsApp-nya. Waktu itu kita ada akun BBM-nya, ada akun lainnya, lain ID-nya, ada akun kalau nggak tahu ya nomor admin aja paling, sama komunitas aja, grup WA gitu. Ya kan? Dan isi grup WA tuh kayak lu nanyain. Lu baru cerita sekarang, dulu gue nggak cerita gitu dah. Oh nggak ada gitu. Kayak 3 tahun main sama lu nggak ada tuh cerita itu. Nggak ada gitu ya? Iya. Lu nomor gue ganti kan? Gak gitu kan, gue ke rumah lu. Ini juga di rumah lu syuting. Lu baru ceritain itu, kayak gue baru tahu tuh. Dari sekian banyak cerita lu baru itu yang ngomong. Ada apa? Kisah pergerakan kaum persegi ya kan? Iya, pemikiran kaum persegi. Pemikiran kaum persegi ya? Iya, pemikiran kaum persegi. Iya, pemikiran kaum persegi. Oke, gue lulus ya. Kuliah cuma buat ijazah. Enggak, gue kuliah bukan buat ijazah. Kuliah buat mendapatkan kerja. Buat uang. Buat uang. Nah, persegi. Persegi. Berarti gue masuk dong. Masuk. Dulu tuh isi grupnya itu cuman nyebarin info-info kalau ada freelance kayak di sini ada butuh panitia nih kayak apa ya? Yang eventan Jacklot. Oh, IO ya. Iya, tapi ya kita yang bagian yang kayak tenaga tambahan lah. Panitia gitu ya. Iya, yang dibayar doang. Sekali kali event berapa gitu. Nah, isi grupnya gitu. Sama seminar kampus dulu tuh kita butuh SKPI. Berarti kebanyakan kaum persegi itu mahasiswa kosong ya? Mahasiswa kosong. Otaknya nggak kosong tapi ya? Karena emang dia nggak ada ilmunya aja, ini cuma. Enggak, mahasiswa kosong menurut gua ya dompetnya kosong. Iya. Dompetnya kosong. Itu aja yang kita bahas. Itu aja dulu. Iya, namanya pemikiran kaum persegi. Nah, emang terkait SKPI dulu emang infonya penting kan? Penting. Tapi sekarang nampak enggak ya? Penting nggak sih? Jadi SKPI itu kayak semua kampus punya lah SKPI. Punya. Ada keagamaan, soft skill. Kan pada ngejar. Ya kan, keagamaan, soft skill, terus olahraga, komputer. Itu lagi apa ya? 5 ini aja paling. Pengabdian masuk nggak? Oh iya benar, kayaknya kemasyarakatan dah. Karena
Kalau pemimpinan gue ngambil di organisasi, selesai nih mah. Gue udah ngikut mayoritas organisasi apa udah gue ikutin. Tapi kelas nggak masuk tuh ya? Kelas masuk. Oh masuk. Gue orang yang nggak pernah ninggalin kelas. Ntar kalau Gua ada absen. kegiatan mahasiswa yang pakai kelas tuh gimana? Gue datang dulu absen. Oh absen dulu ya? Datang absen, tangan, izin. Pak, saya mau ada agenda ini nih. Nggak bolehin. Pak, saya izin nih keluar toilet. Baru nggak agenda. Curang. Tapi pas dicari, mana nih orang? Tapi kan ketahuan tuh sama tasnya. Lu nggak pakai tas? Gue emang kuliah hampir nggak pernah bawa tas. Oh cuma kertas aja ya? Apa HP? Kuliah tuh pulpen aja. Pulpen aja. Terus lu nulisnya di papan gitu? Enggak, ya kan kita ada binder kan. Ya kan, binder kan bisa kan semua orang pada bawa binder ya. Semua pada bawa binder kan. Zaman itu emang masih. Zaman itu emang masih kan. Kayak binder. Tinggal dicetrek doang tuh. Minta, bagi dong. Kertasnya. Oke. Kertasnya. Gue bawa pulpen. Oh iya deh. Terus abis itu catatan dilipat ya? Dilipat, dikecil masukin kantong. Nah, abis itu kalau emang gue udah secret, karena tas gue udah secret tuh. Gue masukin ke binder gue. Udah jalan. Gue nyatet, gue nulis. Gitu aja. Sesimpel, ya, pemikiran yang persegi. Keren. Berarti berangkat dari situ ya? Iya, dari kelaparan. Akhirnya menjadi seorang mahasiswa yang benar-benar aktif ya? Aktif dalam kata lain, lu ikut organisasi. Gue berdampak. Jadi kan ada dua tuh yang aktif. Aktif akademik dan aktif organisasi. Lu termasuk dua-duanya berarti? Gue termasuk dua-duanya. Walaupun kelebihan 7 tahun ya? Jadi gue gak pernah, sorry nih ya, gue kuliah 7 tahun. Gue terakhir ngambil matkul itu semester 7. Semester 8 itu gue cuma ngambil skripsi, seinget gue. Nah, 9, 10, 11, 12, 13, 14 gue ngambil matkul. Ya kan memang udah habis kan? Betul. Maka mungkin lah gue gak ngulang. Ya kan ngulang kan? Kadang ada orang yang ngambil 14 semester karena ada matkul yang gak selesai, maka dia harus diulang. Betul. Ya kan? Karena dulu ada teman gua, ya kan, dia ngulang 3 kali dapat nilai yang sama, keluar. Oh, dia nggak lanjut kuliah. Ya kan? Terus sekarang baru mau lanjut. Berat. Yoi. Pemutihan. Kaum putih. Ini orang albino berarti. Jadi kalau ada pemutihan berat. Mesti pakai ini apa? Pemutih beneran. Iya. Ya, ibarat kata mah ngulang dah. Ya kan? Ya menang transkrip nilai aja. Pernah kuliah. Berarti lu penyumbang kampus abadi ya? Oh, gue namanya Donatur tetap. Nah, bayar terus kan? Bayar terus. Ini keren. Bayar terus. Berarti mahasiswa kaya dia, Pak. Orang mah biar cepet lulus ya kan, nggak bayar. Ini mah bayar. Dan gue nggak pernah terkendala dengan biaya kampus. Kenapa tuh? Ada aja yang nge-support. Paham. Gitu. Jadi ada beberapa teman-teman yang hari ini gue nggak lulus karena gue belum bisa bayaran kuliah. Gue nggak lulus karena emang terhambat dengan ekonomi bla. Gue selama kuliah nggak terhambat dengan masalah keuangan untuk biaya kampus. Tapi ya kalau untuk makan juga gue nggak bisa. Untuk transport gue nggak bisa. Ya lu kan emang males lu mah. Karena memang untuk makan pun gue nggak ada biayanya. Oh nggak ada ya? Nggak ada biayanya untuk makan. Tidak disupport bokap ya? Iya. Ya kan, disupport dalam bentuk lain. Iya. Doa. Ya itu satunya gitu kan. Teknisnya gitu ya. Oke. Menarik. Ini kan berarti udah ada titel ya? Titel. Sarjana muda ya? Sarjana muda. Sarjana ekonomi kan? Nah, berarti paham dong dengan ekonominya kan? Paham. Oke. Ntar kalau ada yang mau ngetes bisa nih guys. Langsung ditulis di kolom komentar kalau teman-teman mau bertanya tentang
manajemen SDM. Karena gue ngambilnya Manajemen SDM. Terus organisasi gue SDM. Jadi kalau teman-teman mau bertanya tentang gimana sih manajemen SDM atau apa sih manajemen SDM dan sebagainya, kalau gue tahu gue jawab, kalau gue nggak tahu gue ada. Mantap. Nah, langsung kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Wadidaw. Tadi kan udah cerita ya kan, aktif. Jadi seorang aktivis kampus. Ini. Asik. Itu legenda sekali ya. Lagi artefak kampus. Nah, gue pengen tahu nih, suka dukanya ikut organisasi itu apa sih? Kita membahas dukanya dulu, sukanya dulu. Dukanya lah. Dukanya dulu. Iya. Karena kalau bahas sukanya ya semua orang juga suka gitu kan. Gitu ya. Iya. Gue kan termasuk organisatoris Kampus. gagal tapi. Oh, ya. Kalau lu kan berhasil. Kurang satu tangga aja. Oh, ya, aja. Nah, gimana? Oke. Dukanya ikut organisasi gimana? Dukanya ikut organisasi kampus. Gue gak ngerti ya untuk ini masih berlaku gak sih atau untuk relate gak sih untuk generasi hari ini. Relate nggak kira-kira? Makanya gue gak tahu ya kalau teman-teman. Kalau zaman lu tuh gimana? Zaman gue tuh takzim terhadap kakak tingkat tuh tinggi. Oh, senioritas ya? Senioritas masa? Iya. Enggak, itu terlalu kasar ya? Iya. Iya, dibanding senioritas kalau lebih kita menghormati beliau. Menghormati, benar. Iya, makanya tadi bahasanya takzim. Takzim, oke. Takzim. Jadi Islamnya gitu ya? sangat menghormati. Sangat menghormati, Iya. oke. Takzim tuh biasanya dipakai kalau di pesantren ke kiai. Ya kan, ke pimpinan pondok, ke kiai. Jadi jangan melangkahi titah Sang senior, kiai. Nah, sang kalau di kiai. kampus kakak tingkat. Kakak tingkat. Oke, terus Gitu. gimana? Itu bagi gua terkadang jadi duka ataupun suka tergantung dari perspektif yang kita bisa lihat. Nah, terus dukanya lagi, kadang kita disuruh ngerjain tugas-tugas yang harusnya bukan tugas kita. Contohnya gimana? Contohnya, Ada kasus nggak? bantuin survei ini dong, buat skripsian kakak. Ya Ke kan? lapangan ya? Ke lapangan, ya kan? Survei orang yang suka beli minuman merek tersebut, misalnya dia lagi skripsinya merek tertentu. Ya udah, kita survei tuh. Kita survei ke lapangan, kita nyari ke Indomaret, kita nyari ke Alfamart, kita nyari ke toko-toko, ke kelontong-kelontongan. Berapa orang sih yang beli minuman ini? Dan yang beli ini kita foto. Kalau ketemu bareng, kan kesannya kayak harusnya bukan tugas gue nih. Itu. Tapi gue jadi lebih tahu, belajar lebih dulu dibanding teman-teman. Iya, jadi lu udah tahu duluan nih. Iya, bagaimana bagaimana cara Bukan mengadali dong, menyuruh. Artinya menyuruh adik kelas, adik tingkat. Tapi itulah lu lakukan kan? Sama dengan lu pas jadi junior. Enggak. Yang bohong. Enggak. Oke. Serius. Terus gimana? Beda banget. Gue mencoba untuk beda perlakuan gue dengan senior gue. Oke. Tapi apakah gue melakukan? Iya, gue melakukan. Tapi konteksnya adalah gue nggak plak ketuplak menyuruh. Ya kan, gue lebih ke minta tolong, terus gue kasih hadiah. Oke. Tuh. Apresiasi ya. Apresiasi reward lah buat dia yang sudah membantu dibanding rewardnya 2M. Makasih mas. Itu lebih sakit sebenarnya. Lebih sakit kan. Makanya gue biasanya ngasih rewardnya beda. Ya kan. Dan banyak hal lah rewardnya. Oke. Berarti dukanya ya disuruh senior ya. Disuruh senior. Terus kadang saya nggak bisa pulang kampus karena emang banyak organisasi kan. Betul. Pulang malam. Rapat itu suka ngaret parah. Sumpah parah banget. Yang suka ngaret kan lu. Oh, gue terdidik sebenarnya. Terdidik ya. Terdidik. Berarti kaum yang suka ngaret itu sebenarnya jadi biang kan?
Gue tuh kalau dari sekolah, gue tuh hampir orang yang gak pernah telat. Hmm. Dan di awal-awal gue ikut organisasi tuh gue gak pernah telat. Berarti kalau jam 9 benar-benar jam 9 ya. Jam 9 gue udah nyampe. Kalaupun itu lewat, itu pastinya lewatnya dikit. Nah, tapi masalahnya adalah itu senior kita atau kakak kita itu membiasakan untuk ayo terlambat, ayo terlambat, ayo terlambat. Emang budaya Indonesia tuh kadang nggak beres gitu ya. Gitu kan? Akhirnya gue tuh terdistract atau terinstal. Oh, terlambat boleh. Bayangkan kita lagi rapat panjang, lagi rapat udah mulai sejam atau mulai sejam setengah, tiba-tiba senior datang. Senior datang, rapat kita ulang ya. Wih. Hei, tolong. Berarti lu dicap sebagai mahasiswa ngaret tuh karena itu ya? Akhirnya gue biasa kayak kok orang-orang kayak gini sering banget ngelakuin berulang kan? Akhirnya gue coba untuk menirunya. Ya kan? Gimana sih rasa menghukum orang-orang yang datang tepat waktu? Ya kan? Gue coba hukum lah mereka nih. Dengan cara gue telat. Salah satunya gue korbannya kan. Awal-awalnya tuh gue datang ke rapat-rapat nih. Gue makanan, gue martabak. Oke, terus? Ya kan? Awal-awal nih. Ya kan? Telat 2 jam lah 3 jam nih. Gue martabak nih. Ya kan? Itu gak ada yang eval gitu. Tiba-tiba tuh gak ada yang eval. Oh, gak ada tuh? Gak ada yang eval. Nah, terus? Padahal gue telat 3 jam. Gue pernah cash telat 6 jam. Telat 6 jam, gue bawa makanan, gue bawa buah, bawa martabak, gue bawa gulali. Gue kasih. Udah gak ada yang eval tuh gue terlambat. Oh, santai itu ya? Santai. Karena udah disuap. Gratifikasi. Sama teman sendiri apa ada junior? Sama teman angkatan. Satu angkatan? Angkatan. Teman-teman ternyata terbiasa untuk kalau terlambat, terus dikasih makanan atau kayak gitu, ya udah dimaafkan. Nah, akhirnya gue coba untuk meriset. Oh, kalau gue telat setengah jam nggak apa-apa. Kemarin gak ya? Coba setengah jam telat. Nggak bawa apa ya? Nggak bawa apa. Nah, terus? Gue nyampe tuh kadang hamin sejam. Terus gue di depan aja nggak masuk ke forum. Nah, terus? Nongkrong di depan sampai waktu udah setengah jam lagi nih. Udah kayaknya lewat nih. Udah mulai. Gue masuk forum. Assalamualaikum, sorry telat. Tadi gue ada agenda, ada urusan. Ya kan? Kadang muka udah mulai judes ya. Ya kan? Muka udah mulai ini. Oh, berarti kalau setengah jam nih masih aman nih. Gitu kan? Oke, berarti besok kita coba untuk 1 jam. Nah, akhirnya gue membuat hal seperti itu. Dan masalahnya adalah ketika lu ikut di 20-30 organisasi. Banyak bener ya? Iya. Rapat itu jamnya bentrok parah. Oh iya, kan emang suka gitu. Dan masalahnya adalah gua ikut kurang lebih 20-30 organisasi di semester 3. Di semester 3 tuh? Semester 3 tuh gua udah punya 30 SK. Berarti ada yang di luar kampus apa yang di dalam kampus? Di luar dan di dalam kampus. Di luar dan di dalam kampus ya? Iya. Lo kayak amuba dong lo, mempelajari gitu dong. Makanya gua tuh kalau ada kage bosen Shiron Jutsu itu udah paling utama gua pakai. Oke, terus? Ya kan, tapi kan nggak ada, nggak bisa kan? Ya, terus nggak mungkin kan? Akhirnya emang nggak suka, ya gue suka bikin alibi. Sorry gue masih rapat di sini. Pasti organisasi nuntut waktu, nuntut tenaga, nuntut uang, nuntut pikiran. Ya, harus pilih salah satu lah. Iya kan? Lu harus pilih salah satu dong. Di antara yang memang penting. Lu nggak milih. Gue nggak mau milih. Karena gue orang lapar. Kalau gue bahas satu, gue gak makan yang lain. Ya kan? Dan gak mungkin satu organisasi bisa bikin program 365 kali program dalam 1 tahun. Gak mungkin. Gak ada tuh program yang satu organisasi itu program terus. Nah, gak mungkin tuh. Program presiden? Gak mungkin juga. Gak mungkin ya? Gak mungkin. Coba program presiden apa yang full day setahun gak putus? Makan aja nih. Makan yang gratis aja nih. Hari Ahad tuh libur. Hari Ahad libur. Organisasi hari Ahad tetap masuk. Tetap rapat. Tetap prepare buat acara Senin ya. Kita harus rapat di hari Ahad. Tetap akan angkat bangku. Gak ada tuh hari libur. Dan makanya ketika gue ikut 20-30 organisasi di semester 3,
Itu capek parah tuh. Itu Senin sampai Ahad tuh nggak sampai waktu. Berarti lu ada terus di situ ya? Di muter aja muter. Muter kampus aja ya? Ih, pokoknya gue muter dari Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, hampir kampus yang lain gue datengin aja dah. Kreatif begitu, repeat deh. Malah bener-bener aktif ya? Bener-bener aktif. Aktif nggak pulang tuh ya? Aktif nggak pulang. Gitu. Tapi saran gue adalah, ya gue berdampak bagi masyarakat. Nah, ini kan tadi lu belum nyebutin nih, Kandazul atau Prof Jul ya. Oke. Kita nyebut Prof Jul ya. Jadi Prof Jul ini salah satu lulusan terbaik tadi ya. Terbaik. Oh iya, terbaik. Jadi Prof Jul ini 7 tahun kuliah di UHAMKA ya. Di UHAMKA. Dan sekarang udah punya gelar baru ya. Punya gelar baru. Coba dong. Gelar di mana dong? Dia punya gelar S2. Iya. S2 di mana S2? S2 gue di Surabaya. Di Surabaya. Di Surabaya, di Jawa Timur. Itu 2 tahun ya? 2 tahun. Online. Berarti sekarang magister ya? Iya, Mega Mall. Nah, tadi kan bahas organisasi ya. Itu kan berarti banyak dong organisasi yang lo masukin. Kebetulan iya. Banyak kan? Iya, kebetulan ada lah beberapa. Kalau di tingkat BEM sendiri, lu tuh dari tingkat bawah sampai atas bisa disebutin nggak? Kira-kira apa aja sih yang lu udah masukin dan apa yang udah lu capai gitu? Apa udah mungkin udah lupa gitu? Kan 2 tuh kan? Ada BEM sama IMM kan? Iya, dan lain-lain. Nah, itu nggak usah. Nggak usah. Aja. Karena itu akan di part selanjutnya. Oke, karena kan banyak banget tuh. Banyak. Jadi di BEM tuh ini ya semester 4 kan di BEM. Atau hima dulu kan ya? Hima dulu ya? Hima dulu, semester 3. Hima apa tuh? Hima manajemen. Belum jadi ketua ya? Oh, gue emang nggak ketua. Oh, emang nggak ketua? Nggak ketua di BEM. Jadi gue dari Hima, gue anggota Hima. Di Hima ini anggota. Lu harus bayangin bahwa gue ikut 20 sampai 30 organisasi. Kalau ada yang jadi ketum, ya kan, selesai semua. Ya kan? Emang bener-bener benar lu. Maka gue anggota. Di Hima anggota. Abadi. Kalau di BEM fakultas? Anggota. Abadi. Kenapa gue milih untuk jadi anggota abadi? Karena gue punya banyak SK. Ketika gue punya banyak SK, akhirnya gue masih bingung harus milih yang mana. Ada tengah aja yang agendanya deket, ada bisa gue samperin, bisa gue temuin, ya gue temuin aja. Nah, kalau di BEM Unip? Di BEM Unip gue di menteri, ketua bidang. Menteri ya? Menkoir kan? Menkoir. Menteri ekonomi dan perusahaan. Nah, itu ngapain tuh? Itu gue bikin seminar. Program lu seminar aja ya? Seminar perusahaan. Terus gue bikin komunitas. Apa lagi gue namanya? Komunitas literasi. Ya. Apa? Ekonomi. UHAMKA Youngpreneurs menurut gue. Tapi gue lupa. Apa namanya? Iya sih. Pokoknya komunitas usaha lah ya. Komunitas UMKM UHAMKA lah ya. Buat anak mahasiswa yang suka UMKM kan? Iya, buat mahasiswa yang suka. Nah, kalau IMM sendiri gimana IMM? Oh, IMM gua mengawali karir dari ikut semua perkaderan. DAD ya? DAD dan perkaderan LSO, apapun yang ada di cabang. Apapun di cabang ikut tuh? Ikut tuh. Emang bener-bener gila. Emang lapar. Ini ibarat kata mahasiswa gabut, tapi gabutnya kemana-mana gitu kan? Iya. Ini kadang-kadang gini loh, mahasiswa punya waktu banyak banget kan. Kita punya waktu tuh tersisa. Selain waktu kuliah banyak banget. Tenaga kita banyak banget. Ya kan, gimana caranya bisa memanfaatkan tenaga ini. Akhirnya gue ikut semua organisasi. Selama organisasi itu bagi gue bermanfaat, why not? Kenapa kacang? Gitu. Tapi emang kenapa sih dari kampus tuh udah suka ikut organisasi? Emang sebelumnya tuh lu misalkan di SMA atau di SMP emang pernah ikut organisasi atau emang jadi mahasiswa jadi pelajar Cooper gitu?
Oh, atau ini ya, masuk kampus gue pengen balas dendam karena di sekolah Betul. gitu ya. Karena ada beberapa teman-teman yang memang Karena itu gue sendiri melakukan. oh gitu. Iya, Jadi dulu lu di tuh SMP tuh gue Cooper. oke. Di SMA gue jadi wakil ketua OSIS. Oke. Dan itu menurut gue reward sendiri dah. Oke. Untuk terus mengejar di kampus. Ternyata di kampus tuh nggak apa ya, nggak sesuai kenyataan gitu. Lebih kejam. Jadi goyangan lebih kuat. Jadi udahlah gitu kan. Oke. Nah, gua di SMP ketua Rohis pertama. Royce ya. Rohis. Hmm. Atau kalau misalnya gue mundur ke SD, gue di SD itu dulu ada Dokcil. Oh, dokter kecil. Dokter Cilik. cilik. Itu Iya, SD kan? SD, dokter cilik. Hmm. Ya kan, segini lah tinggi gue. Ya kan, oh itu masih tinggi gue masih gini kan ya, masih kelas. Ya, dari gue dari SD udah aktif lah. Terus Dokcil lu udah pakai baju. lupa baju. Jadi ketua dong lo. Ketua Dokcil dong. Oh enggak, gue ketua basket. Oh, ketua basket. Ketua basket Di SD. di SD. Emang udah ada ya? Ada high school. Oh, keren ya. Gue cuma pramuka soalnya. Terus gue tuh ekskul. Oh, gue ikut pramuka, gue ikut basket, gue ikut angklung. Angklung ya. Angklung. Marawis gue dulu mah. Oh, gue enggak. SD. Enggak ada juga gue marawis kayaknya. Gue lupa. Oh, gue tuh sering banget ikut loket. Loket apa tuh? Lomba keterampilan. Oh, kayak O2SN gitu. Kayak O2SN. Jadi ya lomba-lombanya kayak gue tuh sering banget menang di azan, MTQ, tilawah, gitu-gitu dah. Nah, di SD gue udah mulai aktif. SMP lomba-lomba MTQ lagi gue ikutin, terus jadi ketua Rohis. Oh, SMP ketua Rohis. SMP ketua Rohis pertama. Jadi waktu itu vakum. Oh, karena udah belum ada, terus ada itu sempat vakum lama sekian belas tahun, terus muncul lagi gua. Itu. Terus muncul lagi gua sampai hari ini ternyata berlanjut. Berarti perkataan gue cukup berhasil dulu. Berhasil. Iya. Biasanya kalau yang berlanjut tuh berhasil. Berhasil. Nggak mati langka. Nggak dihilangkan. Nah, gua ketemu Rohis. Itu di SMP. kelas 1 lah ketemu Rohis. Nah, kelas 1. Selain Rohis di SMP? Kelas 2 jadi ketua Rohis lagi. Oh, 2 tahun ya? 2 tahun. Kenapa 2 tahun? Karena yang tahun pertama kan gue memerlukan. Iya, perbantuan. Iya. Karena emang gak ada kan? Karena emang gak ada. Terus diaktifin. Ditunjuk sama guru agama. Ya. Ya kan. Karena kamu jago ngaji, kamu aja ketua Rohisnya. Tuh. Terus? Akhirnya gue ngebantu guru agama buat seleksi kalau ada nilai-nilai keagamaan. Terus gue ikut KIR SMP. Oh, ini ya, kelompok ilmiah ya. Kelompok ilmiah remaja. Kelompok ilmiah remaja kan? Iya. Betul. Ngapain sih KIR tuh? Gue juga baru tahu. Tapi lu di sekolah lu gak ada KIR? Ada dulu KIR SMP. Cuma ya kayak biologi gitu kan? Kayak ngetes gitu. Iya gitu kan? Tapi gue nggak gitu banget sih. Kir gue tuh kir gue tuh absurd aja sih. Oh, absurd. Sekedar ada. Tapi aktif. Oh, aktif. Kumpul. Rutin tiap hari. Rutin tuh kumpul tiap hari. Pulang sekolah always. Gile. Ngapain tuh? Jadi gue pulang sekolah tuh tiap hari hampir pulang jam 5, jam 4, jam 5, jam 3 tuh udah beruntung. Oh, berarti lu dari jam 6 sampai jam 12 kan SMP nih kita nih. SMP. Terus lu sampai sore mulai tuh pulangnya. Iya. Gile. Keren kali kau. Iya. Itu SMP udah sore tuh. Itu enggak dicariin emak ya? Enggak. Kuliah enggak pulang abis itu kan. Dari SMP pulang jam 5 ya? Iya. Kuliah dia enggak pulang. Kalau SMA wajar, SMP ya kan? SMP. Jadi gue dari SD. Emang SD ada yang enggak pulang? SD gue sampai sore. Kayak pramuka, angklung, itu gue sampai sore. Dan tiap hari. Dan gini, gue SD gue tuh gue masuk jam 6.15. Ya, semua masuk jam segitu, jam 16. Ya kan. Dulu masih 6.30. Cuma SD gue 6.15. Oh, 6.15. Iya. Set. Lagi bener.
Mata masih gini nih. Iya kan, cuma beda 5 menit kan. Cuma beda 5 menit. Cuman berasa banget emang. Gua nggak 6:30 deh. Gue jam 7. Wah, gue 6:15. 6:15. 6:15. Gue pedih parah tuh, gue inget tuh. Kelas 1 gue tuh jam 7 soalnya. Waduh. Emang lu kelas 1 jam 6:15? Udah mulai start. Oh gitu. Jahat juga. Gua SD itu pertama SD negeri. Pagi kan, biasa normal dari jam 6:15 sampai jam 12. Ya kan. Gua pergi jalan kaki, pulang jalan kaki. Tapi dekat. Ya, kalau jalan kaki setengah jam lah. Setengah jam ya. Setengah jam. Kan lu zamannya naik sepeda. Lu nggak beli sepeda? Masa? Gue punya sepeda. Nah, terus? Gue punya sepeda roda 3, gue punya sepeda roda 4. Gue punya, lu tahu motor yang ini gak sih, mesin parut yang ditarik? Oh, tahu. Yang gitu. Oh, motor cross. Motor cross. Tapi Iya. gue motornya motor Rossi. Iya, tahu. Cuman mesinnya aja yang ditarik Lu gitu. motor mesin parut itu kan? Iya. Iya. Gitu. Tapi kan teman-teman gue pada jalan kaki. Hah? Ya gue ikut jalan dong. Gue gak mungkin gue naik sepeda roda 4, sedangkan teman-teman gue jalan kaki. Gak mungkin. Soalnya gue jalan kaki juga. Jalan kaki juga. Nah, gue jalan kaki juga. Berarti gue pulang jam 12 kan. Gue pulang jam 12, nyampe rumah bisa jam 1 lah. Nah, 1:30 gue udah masuk lagi tuh. Ngaji 1:30. Ngaji 1:30. Pulang jam 5. Karena ngaji gue tuh ya sejarah kebudayaan Islam, fikih, akidah akhlak, terus bahasa Arab. Oh, ngaji lu ke pesantren nih? Ngaji gue kayak SD Islam. Iya, SD Islam. Iya, SD Islam. Tambahnya gitu. Mending sekalian pesantren. Lengkap banget. Nih, kan? Nah, terus sore gua ikut. Oh, sore gua bebas jam 5. Bebas, setengah 6 udah bebas kan, setengah 6 sampai jam 6. Cuma waktu main setengah jam dulu tuh. Jam 5 lah paling cepat. Jam 5 tuh paling cepat, jam 6 udah maghrib. Iya, udah maghrib. Udah waktu pulang. Nggak bisa kita main-main kan? Betul. Karena udah gelap. Nah, jam 6 itu waktunya tidur. Belajar. Hafal Quran gua. Oh, lu hafal Quran. Hafalan Quran, setoran. Sangat islami sekali ya. Iya, jadi nah, azan Isya waktu apa? Makan. Salah. Latihan silat. Oh, latihan silat. Oh, keren. Selesai jam 8:30. Baru ngerjain PR. Oke, balik lagi. Mohon maaf tadi guys, memorinya penuh. Maklum, podcast amatiran. Oke, tadi kita balik lagi nih sama Prof Jul. Tadi bahas tentang SD dari jam malam ya. Jam malam. Habis Isya tuh waktunya silat kan. Waktunya bela diri. Berarti lu SD tuh udah belajar silat ya? Udah wajib soalnya kan. Oh, wajib di kampung ini apa gimana? Wajib dari keluarga gua. Ngasosi, ngaji soal silat. Ngasosi namanya. Ngasosi. Kalau ngaji, di sholat, silat. Itu kita kenal bahasa ngasosi, ngaji soal silat. Terus kalau di Sumbar, ngaji surau sile. Ngaji surau sile. Sile itu apa? Silat. Oh, silat. Surau itu sholat. Masjid. Oh iya, tahu surau kan? Surau tapi bukan ini ya, musola. Musola. Ya intinya gua sholat. Gitu. Berarti Masya Allah banget ya. Kegiatannya tuh pernah Masya Allah banget. Pertama ngaji di jam siang. Terus pertama sekolah jam pagi. Oh, sekolah ya, sekolah. Siang ekskul, siang ekskul. Sore ngaji. Malam baru silat. Nah, enggak, sore juga ngaji lagi. Oh, siang sore itu ngaji ya? Kan kita jeda asar. Jam 5 sampai jam 6 itu istirahat. Berarti lanjut lagi habis maghrib.
Kalau lagi setoran hafalan, setoran. Oh, itu emang paketan dari ini ya, dari tempat ngajinya ya? Iya. Enggak, jadi gini, gue ngikut berarti 4 sekolah. Ikut 4 sekolah. Iya, ikut 4 sekolah. Terus? Pagi SD pada umumnya, Hah? plus ekskul. Hah? Terus siangnya ada TPQ yang belajar fikih bla 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 bla. Itu tapi dari sekolah. Beda sekolah, beda sekolah. Oh, beda sekolah. Beda sekolah, beda sekolah, beda sekolah, beda sekolah. Ya paham. Nah, ini namanya Permas dulu. Ada nama sekolah Permas di Menteng. Nah, ini buat ngaji gua. Tapi Terus, itu khusus buat ngaji doang kan? buat ngaji doang. Itu di fikih, bahasa Arab, terus akidah akhlak. Akidah akhlak, ibadah akhlak, akidah akhlak, terus gitu-gitu ya. Ada sejarah budaya Islam. Terus, nah ini hafalan Quran itu ke bokap. Oh gitu. Iya. Setoran. Berarti dipantau orang tua kan masih. Hafalan utuh orang ke bokap. Berarti mereka dia tidak ngambil hafalan kan tempat ngajinya? Enggak, ngafal yang ngambil juga tapi enggak rutin. Oh, hanya untuk tes saja ya? Jadi kalau di ngaji itu kita ada beberapa, misalnya bicara tentang akidah akhlak. Ya kan, terus ngebahas terkait surat apa di buku itu, baru kita hafalin. Atau hadis apa kita hafalin. Doa-doa pilihan kita hafalin, surat-surat pilihan kita hafalin. Gitu-gitu doang, enggak. Nah, kalau di ngaji ke orang tua sih, ke bapak kan emang pertama juz 30, juz 30, juz 9, juz 9, juz 1, juz 2, juz 3, juz 4, juz 5 sampai juz 8. Oh, lengkap gitu ya? Lengkap sedihnya lengkap. Nggak sedihnya dong, maksudnya jadi penghafal Quran. Di hari itu hafal. Tapi hafal kan? Hafal pernah. Oh, hafal pernah. Sampai sekarang. Namanya pernah kan? Pernah, oke. Namanya pernah. Pernah dulu ya? Pernah dulu. Oke. Berarti emang dari bokap tuh nyuruh untuk maksa anak untuk bisa ngaji. Maksa untuk bisa ngaji, karena itu pondasi utama ya. Karena itu ya menjadi akar atau menjadi landasan utama. Yang menjadi gaya hidup, menjadi cara hidup, menjadi jalan hidup. Tapi yang bokap suka organisasi juga? Bokap, iya. Jadi di PCM, dia di ranting ya, dia aktif di organisasi Muhammadiyah. Oh, makanya itu mungkin yang memaksa ikut IMM. Karena wajib banget ikut IMM. Iya. Nggak boleh enggak. Oh gitu. Ya itu bukan pilihan, karena waktu itu gue sempat mau milih organ lain. Tapi nggak boleh. Nggak boleh. Oh, bukan yang PCNU enggak ya? Oh bukan. Gue ngambil tengah. Oh, ngambil tengah. Iya, ngambil tengah. Oke. Iya. Terus kewajiban harus milih IMM. Pokoknya Muhammadiyah ya. Pokoknya ya, karena nggak mungkin masuk ke yang lain, ke IPM nggak mungkin. Ya kan, karena gue udah masuk organ lain di pelajar. Oke. Ya kan, jadi gue nggak ngambil ke IPM, dan karena gue sekolah negeri, jadi gue nggak ngambil IPM. Nanti ya gue masuk kampus Muhammadiyah, jelas IMM pokoknya ya. Iya, tidak boleh tidak. Berarti emang keluarga terdidik ya, bisa dibilang gitu ya. Iya, seperti ini Mas Ponco. Kok seperti gue? Lu tuh yang the best lah kan? The best tuh merek makanan. Oke. Tapi ini kita belum ada sponsor ya, kalau emang gue ngeliat belakang lu sponsor. Oh, ini spot sponsor aja. Kalau emang ada sponsor ada sini gitu ya. Oh iya. Kalau ada sponsor taruh di sini. Kalau di gua kosong nih, hanya ada coretan aja. Nah itu bisa berarti tempel. Ya kan? Boleh. Menarik. Jadi ini kayak ruangan udah pas. Ya. Udah pas. Tinggal kasih pencahayaan. Agak lain. Agak lain. Gue markasnya di tempat lu sendiri soalnya, Pak. Oh iya benar. Di kamar bokap berarti ya? Enggak. Kamar ruang tamu ya? Enggak juga. Nah, terus apa nih, kamar apa? Dulu nih kamar abang gua. Oh, kamar abang lu ya? Oh ya, mana ada ini ya fotonya ya? Iya, terus abang gua sudah pergi. Sedih.
Iya dia pergi. Dia kan tinggal nikah pergi. Oh iya. Nggak boleh. Kalau abang tinggal kalau ada adiknya, apalagi adiknya cowok. Kecuali adiknya cewek. Kan istrinya cewek. Ah betul, makanya Iya, makanya dia harus pergi. dia pergi. Atau lu yang pergi. Kita pergi kamu. Oke, itu tadi SD ya. Berarti SD Udah lu tuh aktif. udah aktif. Udah. Tapi dalam kartu aktif yang baik ya. Maksudnya emang pengajian ya kan. Heeh. Pengajarannya yang ya emang keluarga terdidik lah. Ya. Terus SMP pun aktif ya. SMP aktif Rohis. SMA Rohis. Terus SMA Rohis juga. Rohis juga. Nah, gue sih kan nggak tahu ya faktanya tuh gimana buat yang di lapangan. Katanya lu suka sebelumnya kan di kampus emang suka demo gitu kan. Nah kalau pas kecil sendiri sampai pun besar dengar sekarang ini gitu, suka namanya mukulin orang gitu. Itu emang cikal bakal apa gitu? Maksudnya kan dari tempat lu sendiri nih sebagai keluarga terdidik ya. Kenapa bisa terjadi hal-hal kayak gitu gitu, kayak tawuran, ikut tawuran, terus nongkrong sama anak-anaknya nggak bener gitu. Karena lu tuh beda dari yang lain gitu. Orang spesies yang gue temuin yang akhlaknya baik tapi punya spesimen punya kriteria tongkrongan yang beda gitu. Kenapa sih kayak gitu? Oke. Kenapa sih kayak gitu? Gue agak bingung jawabannya. Akhirnya jawaban gue gini kali ya. Bokap gue cukup tegas untuk ngedidik anaknya berani memilih, dan berani bertanggung jawab. Laki dasar gitu. Dan komitmen itu dipegang sampai sekarang. Sampai selesai. Misalnya komitmen yang misalnya janji nih kita ketemu minggu depan ya, itu harus selesai, itu kan. Nah itu terjadi ketika misalnya nih bokap gue ngasih challenge, oke minggu depan hafalin ya surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas pendek kan, Qul huwallah kan, dikasih waktu 7 hari, harusnya hafal tuh, harusnya hafal, tapi tidak. Tidak hafal, karena gue tidak menghafal kan emang. Punishmentnya apa tuh? Hukumannya apa? Gue karena emang hobinya main, yaudah kira gue main aja kan, ngapain gue hafalin. Oke. Ya kan, ada opsi minta maaf. Nah, terus terus dapatlah perlakuan yang mendidik, yang tegas. Fisik ya? Fisik. Biasanya ngapain emang? Perlakuan yang cukup tegas. Ya? Tegas. Oh ini gak boleh disebutin. Karena ntar ditonton sama anak pelajar gitu kan. Boleh tegas ya, bersifat fisik ya. Udah fisik. Nah kita kalau push up boleh lah ya. Model kayak push up ya. Model kayak misal push up. Kayak gitu. Push up. Oke, terus tapi itu kenapa dilakukan adanya hukuman, ya kan? Itu karena memang gue yang langgar janji, ya kan? Bokap gue selalu bilang bahwa laki-laki tuh harus punya hak untuk memilih, punya keberanian untuk memilih, dan harus berani bertanggung jawab apa yang dipilih. Oke, gue sepakat kalau itu. Ya kan? Jadi dan bokap gue selalu bilang kalau lu nggak salah, lu jangan pernah takut untuk mundur. Jadi ketika emang gue ini benar di posisi yang benar, ya bokap gue tuh support gue untuk maju, termasuk untuk berantem. Misal gue main sepeda gue diambil, dipinjam, terus gue main sepeda gue, terus akhirnya berantem. Gue pulang, gue nangis, gue bilang sepedanya diambil. Terus bokap gue bilang, lu nggak boleh pulang kalau lu nggak lawan dia lagi sampai lu menang. Bu, datang lagi tuh. Iya, mesin tempur ibu tidak boleh tumbang. Mesin tempur ya kan. Apapun. Pokoknya sampai dia kalah ya. Ya, akhirnya gue untuk mencoba melawan beberapa kali, ya kan, sampai akhirnya gue harus menang.
Karena gue di posisi yang gue terzolimi. Tuh. Dan itu membuat gue akhirnya berani dan gue bertanggung jawab atas risiko yang ada. Gitu. Nah, itu yang akhirnya ngebuat gue di kampus berani menjadi seperti itu. Berani melakukan hal-hal yang mungkin bagi teman-teman, oh kok nih anak berani yang lawan, kok nih anak begini ya, begitu ya. Ya karena gue udah diajarin dari awal, ya kalau lu nggak salah, lu ngapain takut? Bener, kayak gitu. Tuh. Tapi ada ini nggak sih lo, Rob? Nih maksudnya gambaran dari gua kan ketika lu udah ngelakuin main tangan lah, ibaratkan main tangan kan, main tangan ke lawan lu nih yang sudah ibaratnya melukai lu lah, ya kan? Terus juga sudah menjelek-jelekan nama lu kan, kata bokap kan mesti dilawan orang-orang kayak gitu kan. Nah, lu punya rasa ini gak sih, rasa takut sendiri gitu ke korban lu, karena korban lu kan merasakan kan apa yang lu rasakan sebelumnya gitu. Nah, gimana tuh kalau dia jadi sifat pendendam juga kan? Awalnya gitu. Awalnya gue belajar untuk menjadi orang yang pendendam. Oke. Kan? Karena memang balas dendam itu lebih menyenangkan. Ya, lebih sepakat gitu. Sepakat ya. Tapi pada faktanya adalah nggak bisa untuk ketika gue terus ngaji, ya kan, gue dihantam dengan serangan-serangan rohani yang nggak pernah putus. Ya kan? Akhirnya gue belajar di situ bahwa melawan itu bukan balas dendam. Ketika lu melawan tuh bukan berarti lu harus menyelesaikan masalah dengan kekerasan, tapi bagaimana itu menjadi ladang terakhir di pertempuran. Sama kayak demonstrasi itu, demonstrasi aksi rusuh itu bukan menjadi jalan utama, tapi itu jalan terakhir. Ketika kita sudah mencoba negosiasi terhadap pemerintah, konsolidasi sudah dilakukan, lalu kita sudah mencoba untuk naskah ilmiah sudah dikirim kepada pemerintahan, draft ilmiah, tidak ada respon, tidak ada jawaban, tidak ada tanggapan dari pemerintah, maka terjadinya lah demonstrasi atau unjuk rasa. Ya, demonstrasi nggak mesti rusuh. Demonstrasi bisa teater, bisa mimbar bebas, bisa melalui apapun jenisnya untuk menyampaikan aspirasi kita sebagai hari ini kita sebagai masyarakat sipil kan. Sedangkan ketika kita memiliki titel mahasiswa, kita menjadi masyarakat tertinggi di negara, masyarakat golongan paling tinggi di negara. Itu. Iya, paham. Berarti hanya ada satu kata ya, lawan. Ketika ada tindakan kezaliman, zolim itu simpelnya gini ya, tidak ada kata sampah selain ditaruh pada tempatnya. Oke. Jadi ketika misalnya lu nemu botol kosong. Ya, botol kosong. Yang lu anggap sampah belum tentu itu menjadi sampah. Karena bagi pemulung itu emas. Sepakat. Oke, berarti dari situ ya, kenapa lu suka banget namanya kalau ada orang yang bertindak zolim, ya lu harus lawan gitu. Lawan. Oke. Nah, ini menyangkut hal yang kayak gini nih, yang lu udah pernah ceritain juga ya sebelumnya ya. Di podcast yang lain? Bukan? Di cerita mahasiswa. Nah, dulu tuh katanya lu pas di AD nih ya, pernah ngelawan senior kan? Oke. Pernah ngelawan senior karena ngapain sih mesti ngormatin senior yang nggak ngormatin kita gitu kan? Oke. Ya kan? Itu kenapa tuh? Oke. Gua pas di DAD itu pergantian IMM maupun di LKTD pun juga gua ngelawan juga. Iya, dua-duanya ngelawan kan? Dua-duanya ngelawan. Dan itu
sampai semua mahasiswa yang ikut LKTD maupun DAD menganggap lu tuh jadi superior di situ kan? Iya, Menjadi penyanyi yang terkenal. iya. Ya kan? Dimulai dari itu kan? Tapi sebagian ada yang ngomong jadi kayak benalu atau sampah. Oh Karena gitu. agenda jadi berantakan, agenda jadi molor, ya kan, karena harus ngurusin kenakalan gua. Ya. Dulu tuh kalau yang di LKTD, LKTD itu ada, kita punya bendera kan, setiap organisasi itu punya bendera masing-masing, logonya masing-masing, terus kita disuruh sumpah Ya paham. demi Allah atas nama Tuhan kita, Itu pernah gue lakukan. gitu kan. Terus kita harus setia, loyal kepada asas-asas keorganisasian. Ya. Gue nggak mau, gue bilang insya Allah. Insya Allah tuh janji karena Allah. Ya janji karena Allah. Sebenarnya sih sama ya. Sama ya. Tapi memang kalau yang sumpah itu kan ada teksnya. Ada teksnya. Lebih kayak emang lebih menghayati ya sebenarnya kan. Iya. Ya kan. Nah, Kalau ini kan nanya insya Allah kan apa sih? Insya Allah semua orang juga bisa kan. betul. Nah, tapi gue karena gue berpegang pada gue agama Islam ya. Jadi ketika gue bicara insya Allah, gue pastikan gue mengikuti kalau itu tidak melanggar kaidah ketuhanan gue. Gitu. Nah, panitia ini nggak sepakat kalau gue bilang insya Allah, gue harus sumpah. Harus sumpah ya. Harus sumpah. Nah. Nggak bisa tuh insya Allah tuh nggak terima. Terus lu lawan tuh. Lawannya gimana? Awalnya gue disuruh penyadaran. Nah. Senam. Terus gue ngedorong biar bumi lebih jauh dari matahari. Jadi gue dorong bumi lebih jauh dari matahari. Ya kan maksudnya gini kan. Iya pak. Ya kan kita dorong bumi. Push up. Gitu. Dia pakai bahasa rupiah. Gak ngerti gue. Udah tahu gue otak agak kurang. Itu push up berapa kali emang? Jadi awalnya dibilang 30. Terus disuruh ngulang lagi sumpahnya, gue tetap pakai sumpah. Ulang lagi 30, nggak mau pakai sumpah, tambah jadi 50, nggak pakai sumpah 50. Lu punya bayangan bahwa 30, 50, 50, 50, 50, 150 tambah 60 dan 210 push up gue. Lu lakuin tuh? Gue lakuin. Dalam berapa jam? Ya itu akhirnya membuat agennya jadi lama dan teman-teman jadi ngerasa kenapa kan sumpah aja kan lebih simpel ya? Ya. Bagi gue enggak. Karena gue pertanyaannya adalah sama Tuhan gue. Ya kan, dan gue gak mau untuk hal itu. Akhirnya gue nolak itu sampai akhirnya dari pihak panitia ya kan mulai memegang kerah gue. Oke, terus gue seru nih yang udah megang kerah nih. Megang kerah. Ya kan, akhirnya refleks lah tangan kita bergerak lebih cepat. Ya kan, mendorong tapi bentuknya mengepal ya. Iya. Say gitu. Say. Gitu. Sebenarnya itu seniornya masih ada sampai sekarang. Masih inget mukanya? Masih. Mukanya. Oke. Dan dia masih sadar untuk minta maaf sama lu apa enggak? Atau lu minta maaf? Oh, gue minta maaf, gue enggak. Karena gue masih benar. Dia minta maaf enggak? Dia minta maaf pas di Limau. Oh, pas di Limau. Karena gue bilang, itu. Ya kan? Oke, di sini lu bisa berkuasa. Lu masuk ke daerah Limau, gua habisin lu di situ. Tuh. Jiper dia langsung. Ya kan? Karena dia ini dulu itu FEB dibagi 2 regional. Ya, Limau sama Rebo ya. Jaksel dan Jaktim, Rebo dan Limau. Itu. Nah, beliau anak dari Rebo. Gua anak dari Limau. Tapi sama ini jurusannya sama. Jurusan sama. Oh, karena dia ini ya sudah kakak tingkat, Rebo kan? Kakak tingkat gitu. Nah, gua sebenarnya cuma masalah antara insya Allah dengan demi Allah. Itu di DAD itu? Di LKTD. Di LKTD. Di DAD sama? Di DAD kasusnya ada lagi. Di DAD itu kasusnya bukan sumpah. Bukan sumpah. Apa? Di DAD itu kasusnya apa ya? Oh, ini. Waktu itu teman kelompok gua ada yang punya penyakit dalam. Oh, kronis lah ya. Kronis lah.
Dia Dia harus kurang apa tuh? dia harus nyuntik setiap makan. Gitu. Kurang ion apa kurang Enggak, imun? memang dia punya penyakit yang sebelum ikut DAD sudah ada penyakit itu. Dan dia udah ngomong ke panitia yang lain, cuman Ya. karena panitia kan banyak ya panitia yang kan gak cuma dari bidang kesehatan doang gitu kan. Nah itu banyak banget gitu. Dia nggak ngerti terus akhirnya Nggak dikasih izin untuk nggak dikasih makan izin. di jam tersebut. Jadi dia ada jam-jam makan yang emang nggak masalah dikit, yang penting ada yang masuk. Oh khusus ya? Khusus misalnya Tambahan aja setengah nggak apa-apa, roti setengah yang penting ada yang masuk. Terus itu kondisinya nggak dikasih. Terus akhirnya gua ngambil di tas orang, gua kasih ke dia makan, yang penting dia bisa makan dulu. Oke. Ya kan? Terus karena gua kenal siapa tas yang gua ambil, gua tahu tasnya. Oh bukan tas panitia ya? Bukan, tapi ya ambil dulu. Beraksi dulu ya? Beraksi dulu. Urusan nanti belakangan. Minta maaf belakangan. Terus Terus banyak teman-teman yang hari itu tuh sakit. Dan kondisinya banyak banget hal-hal yang menurut gue tuh panitia ini atau pemateri-materi ini di luar batas. Berlebihan ya? Berlebihan. Tingkat pressure yang diberikan oleh tim itu berlebihan. Akhirnya terjadilah konflik yang mengakibatkan kita adu dorong. Oh ya, senggol ya? Iya, adu dorong. Tawuran. Dan tawurannya lu sendiri sama 10 orang. Lu kayak Batman tuh kan? Sapu bersih. Iya. Akhirnya gue terjadi adu dorong lah. Itu banyak yang jadi korban lu berapa orang? Yang jadi korban gue korbannya. Oh lu korbannya. Dibilang korban, gue nggak merasa korban ya, karena gue mikir gue ngebela teman-teman gue teman-teman gue butuh loh. Ya kan, yang sakit demam, yang sakit kepanasan, yang sakit kedinginan, yang sakit kelaparan, yang butuh suntikan sebelum makan. Ya. Ya kan. Yang gue pikir mereka sudah sampai pada batasnya. Oke. Gitu kan. Dan itu lu berusaha untuk menolong mereka kan sebenarnya? Iya kan? Karena bagi gue kalau gue nggak lulus di DAD itu perkara lain. Toh cuma DAD terpaksa membokap aja kan? Iya. Teknis gampang lah ya, bisa dikejar lagi kan? Iya. Jadi gue mentingin bagaimana teman-teman gue ini yang ikut DAD bisa selamat. Bisa dia berangkat sehat, pulang sehat. Beda hal kalau di LKTD gue bicara ketuhanan. Ya kan? Tapi kalau dibicara DAD, bagi gue mereka udah pingsan. Ya kalau di LKTD kan lu berbicara sebagai mahasiswa idealis ya. Iya. Karena kata Tarmalaka tuh kemewahan termahal terakhir yang dimiliki. Sampai dengan sekarang lu masih idealis. Iya. Kalau A ya A gitu. Kalau A ya A. Nggak boleh lu A ke B. Nggak bisa. A ke C. Nah kalau ini kan ibarat kata ada yang membutuhkan bantuan. Iya. Ya kan. Dan itu nggak diizinkan oleh panitia. Gua ngerti ya sistemnya sejauh apa sampai tingkatnya pressure seperti itu. Tapi ya akhirnya gue jadi banyak teman di DAD gue. Iya karena lu sifatnya jadi melindungi mereka kan. Iya lu kayak sebagai peri kehidupan. Padahal tekniknya di sana tuh lawan. Superman tanpa kostum lu kan. Superman tanpa kostum. Tapi ya gue bilang bahwa ya motivasi gue ikut DAD sebagainya ya makan aja lapar. Gue manusia yang lapar. Berarti di sisi lu yang baik gitu kan, sebagai titel keluarga terdidik ya. Keluarga terdidik. Dalam artian emang lu dicap baik gitu kan. Dicap baik, betul. Ya kan, mahasiswa soleh. Terus pelajar dulu juga soleh. Ya kan. Dengan rajin ibadah. Puasa. Gue kalau bicara ibadah tuh, gue punya beberapa kiat-kiat sunnah yang aktif hari ini gitu loh.
Oh, selain dari puasa ya? selain dari puasa. Hmm. Jadi Apa tuh emang? gimana ya kalau gue jelasin ya, kayak gue tuh waktu pas SMP Hah? SMP kelas 1 itu gue udah mulai duha rutin Oh, duha. rutin di jam istirahat. Dulu yang ngajakin duha tuh pertama kali namanya Sopiandi. Mungkin kalau Sopiandi dengar, nonton, atau Ntar dia dengar. Kalau lu share. kalau gue udah punya anak lagi dah. Oh, ya udah jangan dah. Mungkin dia bahagia dia. Mungkin dia bahagia karena dia waktu itu ngomong sama gue, Hah? Zul ajarin gue cara duha dong. Ya kan, gue ada permintaan ke Allah dan gue pikir duha menjadi solusi bagi dia. Oh udah, pokoknya soal duha tuh gini cara, udah gue ajarin. Terus dia bilang, temen gue dong duha. Oke, gue temenin. Dan dia terkabul ternyata, alhamdulillah. Alhamdulillah terkabul. Apa yang dia impikan, dia berhenti duhanya. Lah, gitu. Udah terkabul. Oh iya. Terkabul. Udah terkabul, berhenti duhanya. Dan gua tuh Tetap terus. males untuk berhenti dari kebiasaan baik. Akhirnya gue Terusin ya. Gue terusin. Sampai dengan sekarang. Sampai hari ini. Duha gue akhirnya rutin. Walaupun semenit ya. Ya walaupun minimalis. Itu punya konsep Apa? hidup minimalis. Hidup minimalis. Iya, tapi itu prinsip bukan keadaan. Oke. Ya, jadi misalnya gini. Kalau lu sholat di masjid nggak mungkin lu cepetin kan? Enggak. Pak cepetin dong. Nggak mungkin. Nggak mungkin, kawan. Oh, iya. Tidak mungkin. Kalau di rumah aman. Aman. Itu. Nah, terus gimana? Kayak duha ya kan. Duha kan ada yang ngomong, ada yang 2, ada yang 4, ada yang 8. Terus gue bilang, berapa minimalnya 2? Minimal duha 2. 2. Jadi apa ya, awal-awal gue 4, udah sekian tahun 4, gue mulai nurun ke 2, kayak better 2. Tapi kalau emang gue lagi butuh banget, gue 8 tetap. Banyak juga ya. Kalau lagi butuh ya. Lagi butuh. Tapi kalau emang lagi chill, tetap melakukan. Tapi dalam kondisi yang minimal.